Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan para sepuh yang kami hormati dan kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana dengan nikmat yang telah Allah berikan tersebut, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat diberikan kemudahan, Allah kumpulkan kita di masjid yang semoga Allah berkahi ini, baik itu DKM-nya ataupun jamaah yang senantiasa berusaha untuk memakmurkannya. Yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan senantiasa kepada teladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya dan kepada para pengikutnya yang mengamalkan sunnahnya serta meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh rahimani wa rahimakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang di majelis ilmu, yang mana di majelis ini jika kita niatkan karena Allah, maka Allah akan wajibkan kecintaannya kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketahuilah, dalam sebuah hadisnya hadis qudsi dan dinyatakan sahih, Nabi pernah berkata, Allah pernah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah aku wajibkan kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, dan saling bermajelis karena aku, dan saling mengunjungi karena aku, dan saling mengeluarkan harta karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, ketika kita duduk di majelis ilmu, maka ikhlaskan niat karena Allah, bukan karena sekedar ketemu temen, bukan karena sekedar pengen dapat kolak, bukan karena sekedar pengen melepas rasa penat,
Kalau kita duduk di majelis ilmu tujuannya supaya dapat makanan berbuka atau sekedar ketemu teman-teman, sekedar melepas rasa penat, nanti kita nggak dapat rasa cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita mau ukur, kalau Allah udah cinta, siapapun itu meskipun benci sama kita nggak urusan. Yang penting Allah cinta, yang penting Allah sayang sama kita, cukup. Mau kita orang dibilang begini, dibilang begitu, urusan nggak peduli. Parah kalau misalnya kita nyari cinta dari orang lain, tapi kecintaannya Allah nggak kita cari. Ya. Maka bapak-bapak, salah satu di antara keutamaan menuntut ilmu atau bermajelis ilmu, dapat kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, di antara keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang duduk di majelis ilmu adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya hadis Nabi. Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Orang gak akan paham terhadap agama kalau dia gak duduk di majelis ilmu. Gak mungkin orang kerjaannya golek-golek, duduk-duduk, nyantai-nyantai, tidur-tiduran, terus tiba-tiba dapat ilmu. Gak mungkin. Tapi kalau mau dapat ilmu, maka kudu datang ke majelis ilmu. Dan ketika kita duduk di majelis ilmu, berarti bapak ibu adalah orang-orang pilihannya Allah. Buktinya apa tadi? Nabi Muhammad yang bilang, siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan duduk di majelis ilmu supaya dia ngerti tentang agama. Berarti bapak-bapak ibu-ibu di sini adalah orang-orang pilihan, bukan sembarang pilihan Allah, bukan sembarang pilihan. Allah yang pilih bapak ibu buat bisa duduk di majelis ini. Makanya ada perkataan orang terdahulu, ya, terkait duduk di majelis ilmu. Sekiranya para raja dan anaknya para raja itu tahu kenikmatan yang kita miliki, maka mereka akan rela mencambuk kami agar mereka bisa duduk di majelis ilmu, tapi mereka nggak bisa. Ya. Maka luar biasa keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian ketiga di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu, bermajelis ilmu, Nabi katakan, siapa yang belajar agama, Allah mudahkan baginya menuju surga. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi khairan, atau sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia menjalani sebuah jalan yang di situ dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surga. Pak, Bu, ibarat kata jalan tol sama jalan biasa, lebih cepat mana Pak, Bu? Kalau motor boleh masuk tol, Anda yakin banyak motor yang masuk tol, sepi jalanan depan nih. Maka menuntut ilmu adalah jalan tol menuju surga. Jalan tercepat. Kalau mau ke surga, belajar. Kalau nggak mau ke surga, nggak usah belajar. Ya. Taib. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Maka mudah-mudahan 3 keterangan ini terkait bermajelis ilmu dapat menyemangati kita lagi ketika kita duduk di majelis ilmu, dan kalau dapat undangan untuk ngaji. Ya. 1, siapa yang ngaji dicintai Allah. 2, siapa yang ngaji apa tadi?
Berarti tandanya dia dikehendaki kebaikan oleh siapa? Allah. Dan yang ketiga, siapa yang ngaji ke surganya gampang. Ke surganya gampang, ya. Maka tiga ini bisa jadikan landasan. Kalau kita orang dipanggil suruh ngaji, hadir. Jangan basa-basi, datang aja. Paham kagak paham, nih Ustaz ngomong apaan, yang penting dapat keutamaan. Ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum kita mulai kajian sesuai dengan judul perjuangan belum usai. Judul kajian kita perjuangan belum usai. Tapi sebelum itu saya ada hadiah. Hadiahnya buat siapa yang bisa jawab. Tapi jawabnya kudu jujur, kagak boleh ngibul, kagak boleh dusta. Yang dusta Allah nggak butuh sama puasanya. Pertanyaannya mudah Pak, Bu. Hadiahnya duit buat beli seblak. Ya, atau buat beli sahur dah. Pertanyaannya, siapa yang udah khatam Al-Quran 5 kali? Nggak ada? Hah? Ya udah, aneh kurangin 4 kali. Nggak ada? 3 kali. 3 kali ada? Yang udah khatam Al-Quran 3 kali ada? Nggak ada juga? Yang udah khatam 2 kali? Ada? Masya Allah. Jujur ya? Insya Allah. Allahumma barik. Baik, alhamdulillah. Ini hadiahnya nih. Lumayan. Buat nambah-nambahin umroh. Apa? Oh, ini suami. Masya Allah. Panitia ternyata. Kalah suaminya. Aduh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah perwakilan Masjid Al-Huda ada yang udah khatam 2 kali. Alhamdulillah. Baik. Kita mulai. Sudah siap? Nyatet ya. Kita orang bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Bukhari, bukan Imam Muslim yang sekali dengar langsung hafal. Nyatet. Pak Bu, biasain kalau ngaji bawa catatan. Ya. Sebenarnya udah hadir aja udah cukup, udah alhamdulillah. Tapi kalau bisa nyatet, ya, nyatet. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah perkataan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah berkata, Imam Al-Hasan Al-Basri, rahimahullahu ta'ala, beliau pernah bilang, ya, sesungguhnya kuda pacu apabila mendekati garis akhir maka dia akan semakin kencang berlarinya. Kuda pacu kalau melihat garis finish maka akan semakin semangat, bukan semakin ngoyo. Ya. Nah, berdasarkan perkataan ini para ulama menyimpulkan kalau bulan Ramadan semakin akhir harus semakin apa? Semakin lemes? Semakin semangat apa lemes? Semangat apa semangat? Bacaan Quran belum ada yang selesai. Katanya semangat, gimana sih? Iya Ustaz, kan semangatnya di akhir. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, maka berdasarkan perkataan ini Ramadan belum selesai dan perlombaan Ramadan itu baru mau mulai. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, Ramadan adalah medan perlombaan. Ramadan adalah medan perlombaan. Allah katakan dalam surat Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam perkara kebaikan maka orang-orang yang beriman itu mereka
berlomba-lomba. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, Allah perintahkan kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, ya. Surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, kita semua sama-sama sadar Allah kasih kepada kita jatah Ramadan yang sama. Ini sekarang Allah mudahkan kita untuk ketemu Ramadan yang keberapa sekarang? Yang ke-15, betul? Yang ke-15. Jatah kita sama, 24 jam, nggak ada yang beda. Allah masih hidupin kita. Tapi kelihatan siapa yang berlomba-lomba sama siapa yang enggak berlomba-lomba. Yang berlomba-lomba dari awal dia udah semangat. Sholatnya dijaga, tarawehnya dijaga, baca Qur'annya dikencengin, sedekahnya jalan terus, dan tarawehnya nggak pernah bolong. Tapi ada juga orang-orang yang di bulan Ramadan mau tanggal 1 kek, mau tanggal 2, tanggal 15, tanggal 29 kagak ngaruh. Kenapa? Karena dia tidak menganggap Ramadan sebagai medan perlombaan. Nah, pertanyaannya Pak, Bu, kita termasuk pesertanya atau enggak? Kita termasuk peserta atau enggak? Peserta ya, insya Allah ya. Baik, kalau begitu maka ketika kita mengakui bahwasanya kita adalah peserta, Pak, Bu, ingat, tidak semua orang yang ketemu Ramadan, keluarnya dia dari Ramadan diampunin sama Allah. Enggak semua peserta itu finish. Enggak semua peserta keluar dari bulan Ramadan Allah ampunin dosanya, enggak. Karena Nabi pernah bilang, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu. Kecelakaan bagi orang yang masuk kepada dirinya Ramadan. Dia berjumpa dengan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan pergi, ternyata dirinya nggak diampunin. Kenapa kira-kira Pak, Bu? Kok ada orang yang nggak diampunin sama Allah? Padahal bulan Ramadan, bulan panen pahala, bulan panen ampunan Allah, tapi nggak diampunin dia. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena mereka tidak menganggap bulan Ramadan sebagai medan perlombaan. Dia anggap Ramadan sama selain Ramadan sama, nggak ada bedanya. Padahal Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan itu luar biasa ibadahnya. Nabi, Pak, Bu, dijamin masuk surga atau enggak? Dijamin. Pintu surga enggak akan dibuka kecuali Nabi udah datang. Tapi Nabi semangat ibadah di bulan Ramadan. Lah kita punya jaminan surga Pak, Bu? Punya atau enggak? Enggak punya. Terus kita orang masih malas-malesan di bulan Ramadan. Na'udzubillah. Ya. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama, kalaulah ternyata kita orang dari hari pertama sampai sekarang nih masih males-malesan, ingat masih ada setengah lagi. Dan setengah lagi harus dimanfaatin. Perjuangan belum usai. Yang kedua bapak-bapak, ibu-ibu, amalan itu tergantung penutupnya. Bukan awalnya, tapi penutupnya gimana? Dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, Innamal a'malu bil apa? Binniat? Salah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Ada orang di awal semangat, makin kesini makin malas. Ini nggak dianggap sama Allah.
Ada orang yang di awal males-malesan, ternyata pas udah mau akhir dia semangat. Maka ini orang yang terbaik. Dan ada juga orang yang dari awal semangat sampai akhir istiqomah, konsisten dia semangat. Ini yang paling top. Nah, Pak, Bu, dari 3 golongan ini kita yang mana? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Coba ditanya. Kalau kita yang cuman semangat di awal dan ini buktinya ada, mungkin bapak-bapak terkhusus DKM bisa laporkan. Pak, saya mau tanya, hari pertama Ramadan, ini masjid penuh atau enggak, Pak? Penuh, bahkan mungkin sampai keluar jalan, Pak. Sekarang, malam ini. Tadi malam. Berapa sof? 4 sof, lihat, bayangin tuh. Kemana coba kira-kira orang-orang? Ada yang ke mall, ada yang udah lupa di bulan Ramadan, dan yang semisalnya. Padahal kata Nabi SAW, penentu amalan itu di mana? Di akhir, di belakang, entar nih, di 10 terakhir. Ya. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, perjuangan belum usai, dan ingat amalan itu tergantung penutupnya. Ya. Makanya Allah juga katakan dalam surat Al-Mutaffifin, khitamuhu misk. Penutupnya adalah minyak kasturi. Luar biasa. Indah maksudnya, itu kiasan. Penutupnya itu indah. Makanya kita bapak-bapak, ibu-ibu pasti rajin minta husnul khotimah. Ya kan? Nggak ada kita yang minta mati duluan tapi belum husnul khotimah, tuh pasti nggak ada. Pasti ujung-ujungnya minta supaya wafatnya dalam kondisi yang baik. Maka dari itu ada perkataan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau katakan, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai'in bu'ita 'alaihi." Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, Allah akan wafatkan dia di atas kebiasaan tersebut. Dan siapa yang wafat di atas satu kebiasaan, Allah akan bangkitkan dia di atas kebiasaan tersebut. Pak, Bu, pertanyaan, kebiasaan kita ibadah apa maksiat? Jujur, lebih rutin mana? Sholat rawatib apa ngomongin orang? Pada jujur, alhamdulillah bulan puasa, masya Allah, kejujurannya 100%. Lebih banyak ngomongin orangnya daripada baca Al-Quran. Lebih banyak memfitnah daripada bersolawat. Kebiasaan seseorang akan menentukan bagaimana dia meninggal. Siapa yang kebiasaannya ketaatan, meninggal di atas ketaatan. Siapa yang kebiasaannya kemaksiatan, meninggal di atas kemaksiatan. Maka ini patut kita waspadai bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sampai saat ini kebiasaan kita adalah bermaksiat, ingat masih ada waktu untuk bertaubat. Belum selesai. Kapan selesai? Kalau nyawa udah nyampe di leher, atau matahari udah terbit dari barat. Selagi belum, masih ada kesempatan untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, amalan itu tergantung penutupnya. Makanya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, yang menjadi ukuran adalah kesempurnaan akhirnya, bukan kekurangan di awal. Yang menjadi ukuran kesempurnaan di akhir, bukan kekurangan di awal. Kalau ada di antara kita yang masih kurang di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai nih hari, maka jangan sedih. Kenapa? Karena akhir dari Ramadan adalah penentu. Maka dari itu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpenting itu bagaimana kita menutup, bukan bagaimana kita memulai. Meskipun kalau kita mulai dengan berapi-api,
insya Allah akhirnya pun juga akan berapi-api. Tapi kalau orang yang dari awal nggak berapi-api, maka belum terlambat. Belum terlambat. Ini banyak yang belum khatam Al-Quran. Masih ada waktu, kurang lebih 14-an, 15-an hari lagi. Dicicil dari sekarang. Sehari 2 juz, insya Allah ketemu 30 juz, selesai. Kalau kita di bulan Ramadan enggak khatam juga, wallahi kebangetan. Allah kasih 24 jam. Baca Quran itu Pak, Bu, kalau mau khatam aja dengan bacaan yang cepat dan benar, itu ada rekamannya di YouTube kurang lebih 9 jam. Selesai 30 juz. Kalau mau 9 jam 30 juz, ada rekamannya di YouTube. Cari aja. Ya. Bisa orang khatam 9 jam khatam 30 juz. Nah ini kita dikasih waktu sebulan. Masa enggak khatam? Ya Allah, sibuk banget kita. Nabi Muhammad yang paling sibuk jadi presiden, jadi menteri, jadi suami, jadi teman, jadi bapak. Bisa. Lah kita presiden bukan, menteri apa lagi? Istri juga cuma satu, kerjaan juga belum tentu ada, terus nggak bisa baca Quran. 1 kali khatam se-Ramadan, ya Allah, apa nanti kalau Allah menghadap atau kita menghadap Allah terus Allah tanya, kenapa kau ente nggak khatam Quran? Apa jawaban kita Pak? Sibuk ya Allah. Ya sibuk apa ente? Sibuk banget kayaknya. Ya kan? Maka bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, amalan itu tergantung akhirnya. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sebentar lagi kita akan bertemu dengan 10 hari terakhir Ramadan. Di 10 hari terakhir Ramadan ini, Nabi SAW syadda mi'zarah wa ayqadha ahlah wa ahya laylah. Nabi kalau udah 10 hari terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya, beliau bangunkan keluarganya, dan beliau hidupkan malam-malamnya untuk beribadah. Ini menunjukkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah momen terbaik untuk meraup sebanyak-banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Nabi saja begitu, maka kita harus lebih semangat, bukan lebih ngoyo. Tapi kenyataan di lapangan di 10 terakhir, orang-orang lebih banyak di mana? Di mall, belanja. Pak, ini hari ini saya bantu bapak-bapak. Kalau mau belanja, jangan di 10 hari terakhir. Sekarang belanja Pak. Sekarang belanja. Kalau diajak sama ibu-ibu nanti di 10 terakhir, bilang Ustadz bilang jangan. Ustadz bilang jangan. Belanjanya ntar aja. Atau sekarang kalau mau. Ustadz, tapi gajian belum cair Ustadz. THR-nya belum turun Ustadz. Turunnya ntar Ustadz. Gimana Ustadz? Minta sama Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan rezeki yang melimpah ruah sebelum 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, ya. 10 hari terakhir akan mendekati kita. Maka maksimalkan, dan kerjaan kalau bisa diselesaikan dari sekarang. Supaya apa? Di 10 terakhir kita orang betul-betul fokus untuk beribadah sebagaimana Nabi SAW fokus untuk beribadah. Nah, Pak, Bu, ingat di 10 hari terakhir ada malam Lailatul Qadar. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar sejam aja, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia beribadah kurang lebih 8,3 tahun. Kalau 1 jam. Tapi kalau misalnya dia dari ba'da maghrib sampai menjelang sahur,
itu ibadah mulu, maka dia akan mendapatkan keutamaan ibadah selama 83 tahun. Bayangin Pak, dengan modal semalam kita orang bisa dapat pahala 83 tahun. Sedangkan umur kita aja belum tentu ketemu 80. Ya kan? Paling mentok-mentok 60, 70, 80 udah bonus dari Allah itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, setiap kita itu punya kesempatan untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Tapi tidak setiap kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Setiap kita dikasih kesempatan sama Allah untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Tapi tidak setiap kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ada orang yang di malam Lailatul Qadar dia tidur. Ada orang di malam Lailatul Qadar dia sibuk nonton bola. Ada orang di malam Lailatul Qadar dia sibuk begadang doang, ngopi, kagak baca Quran. Di malam Lailatul Qadar ada orang yang sibuk dengan belanja. Ada atau tidak? Ada. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sadari dan sadari bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah kesempatan emas untuk memperbaiki catatan amal soleh kita. Kita orang banyak dosanya, kita orang sholatnya kagak khusyuk, kita orang sedekahnya ria, kita orang ngajinya nggak ikhlas. Maka di malam Lailatul Qadar adalah poin terbaik, momen terbaik untuk memperbaiki apa yang sudah berlalu. Ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka ketika kita sudah sadari bahwasanya perjuangan belum usai, maka ada amalan yang harus kita fokuskan dan kita prioritaskan. Apa saja kiranya amalan tersebut? Yang pertama adalah perbanyaklah sholat malam. Sholat malam. Karena Nabi pernah berkata, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan malamnya dengan sholat di malam Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Di antara ulama ada yang mengatakan amal terbaik di bulan Ramadan itu sholat malamnya setelah puasa, sholat malam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu usahakan jangan madol waktunya sholat tarawih. Madol, tahu madol? Hah? Apa madol Pak, Bu? Bolos. Bolos, jangan madol, jangan bolos. Usahakan ikut sama imam. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi pernah bilang, innahu man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya orang yang ikut sholat malam, sholat tarawih sama imam sampai imamnya selesai, maka Allah akan catatkan baginya pahala sholat semalam suntuk. Pak, Bu, saya mau tanya, sholat malam, sholat tarawih di Al-Huda ini dimulai jam berapa? Jam 8. Selesai jam berapa? Jam 9 kalau ada ceramah. Kalau sholatnya doang berarti kurang lebih 50 sampai 45 menit kalau enggak ya. Ya. 45 menit doang kita orang sholat. Itu ternyata siapa yang ikut dapat pahala sholat semalam suntuk. Gimana maksudnya? Sholat dari habis maghrib sampai adzan subuh. Cuman modal sholat 45 menit, tapi dapat keutamaan pahala sholat semalam suntuk. Yang namanya malam itu dihitungnya dimulai dari pada maghrib sampai pagi. Luar biasa kan? Maka rugi banget orang-orang yang nggak taraweh. Rugi banget. Kenapa? Karena di selain malam-malam Ramadan dia nggak sholat malam. Dan malam Ramadan adalah malam terbaik untuk memperbaiki portofolio kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, fokus pada sholat malam. Yang kedua, fokus baca Quran. Ini bentuk perjuangan terbaik kita.
Kalau kita pengen sukses di bulan Ramadannya, ya, jangan lalaikan Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ya. Malu sama Nabi nanti. Kalau Nabi aja rutin baca Quran di bulan Ramadan, bahkan murojaahnya sama malaikat Jibril. Lah kita harusnya lebih semangat lagi daripada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ingat bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita baca Quran, sejatinya kita sedang mencari penolong di hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi pernah bilang, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat di hari kiamat bagi yang baca. Bagi yang baca, yang nggak baca nggak dapat syafaat. Itu syaratnya. Syaratnya kudu dibaca Al-Quran. Dan bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk baca Al-Quran. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang baca Quran. Adapun di lain bulan Ramadan biasanya jarang orang ketemu Al-Quran. Ya. Kalau ternyata di bulan Ramadan kita orang masih malas baca Quran, ini kebangetan. Parah namanya itu. Sedangkan bisa scrolling, lihat TikTok, lihat Instagram, wah rutin. 2 jam, 3 jam kebal tuh mata begini mulu. Tapi giliran baca Quran, baru semuka, sehalaman, udah begini-begini, manggut. Iya. Udah iya. Malu sama Allah nanti, malu. Ya, Allah kasih ini mata, dipakai buat yang baik-baik, bukan buat ngeliatin TikTok orang joget-joget, bukan ngeliatin Instagram jajan mulu, cekot Shopee. Aduh, itu mama tuh kerjanya. Apalagi sampai nonton film Korea, malu. Bapak-bapak apalagi kalau misalnya dia sibuk nonton film Korea, aduh, tua malu aja jenggot. Baik, maka yang kedua adalah fokus baca Al-Quran. Yang ketiga di antara bentuk perjuangan kita adalah dengan perbanyak berdoa. Berdoa. Pak, Bu, Nabi pernah bilang ada 3 orang yang doanya nggak akan tertolak. 3 orang doanya nggak bakalan ditolak sama Allah. Yang pertama, da'watul musafir, doanya orang yang safar, orang yang pergi-pergi jauh, itu banyak-banyakin doa. Ya. Yang kedua, da'watul walid li waladihi, doa orang tua untuk anaknya, itu mustajab juga sama. Dan yang ketiga, da'watus shaim hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah nih Pak, Bu, perbanyaklah berdoa ketika sedang berpuasa, karena Allah itu mengijabah doanya orang-orang yang berpuasa. Ya. Apapun yang kita pengen, minta sama Allah. Jangan malu, jangan sungkan. Minta sama Allah 7 triliun. Gak usah malu-malu, minta aja. Minta, dikasih gak dikasih itu urusan belakangan. Yang penting tuh doa. Ya. Makanya kalau tidak salah Umar Ibn Khattab, beliau itu pernah berkata, inni la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Yang terpenting untukku itu, kata Umar Ibn Khattab, bukan masalah doaku diijabah atau enggak, tapi yang terpenting aku berdoa atau tidak. Beliau nggak peduliin mau diijabah kek mau enggak, urusan belakangan. Yang terpenting itu beliau masih dikasih kesempatan untuk berdoa atau enggak. Kenapa kok bisa begitu Pak, Bu? Karena Nabi pernah bilang, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka sama dia. Allah marah sama tuh orang. Kalau ada orang yang nggak minta sama Allah, kemungkinannya 2. Ada orang yang minta ke selain Allah. Dia minta ke pohon, dia minta ke batu, dia minta ke kuburan, dia minta ke sini ke situ. Dia minta-mintanya bukan ke Allah. Allah marah sama dia. Atau kemungkinan keduanya, Allah marah ketika dia malas doa. Hati-hati. Ya. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bisa
kita orang perbanyaklah berdoa. Makanya kalau Bapak Ibu baca Al-Quran di surat Al-Baqarah itu yang ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai bawah itu nanti Allah bilang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku wahai Muhammad, katakan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabah doa mereka apabila mereka minta kepada aku. Berarti kalau kita pengen doanya diijabah, mintanya ke siapa? Ke Allah, bukan ke batu, bukan ke pohon, bukan ke malaikat, bukan ke jin, bukan ke ahli kubur, bukan. Tapi minta ke Allah, karena Allah yang bilang ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan kabulkan permintaan mereka apabila mereka minta kepada aku, kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka mereka hendaknya penuhi perintahku dan hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka diberi petunjuk. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, di bulan Ramadan perbanyaklah berdoa, terkhusus di malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Banyak-banyakin doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun dan Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Ya. Kemudian yang keempat di antara perjuangan yang harus kita upayakan dan usahakan di bulan Ramadan adalah perbanyak sedekah. Banyak-banyakin sedekah Pak, Bu. Karena Nabi pernah bilang seorang hamba itu mereka akan berada di bawah naungan sedekahnya. Semakin banyak sedekah kita, semakin besar naungan Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Naungan apa sih Ustadz? Nanti di hari kiamat di padang mahsyar kita orang dikumpulin dalam kondisi telanjang, belum disunat, nggak pakai baju, nggak disunat. Dan setiap kita akan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sebanyak mata kakinya, setinggi betisnya, setinggi pahanya, setinggi pinggulnya. Bahkan ada yang ketutup mulutnya gara-gara keringatnya kebanjiran. Nah, di antara cara agar tidak kebanjiran adalah dengan perbanyak sedekah. Dan sedekah itu nggak melulu pakai duit, nggak melulu pakai duit. Bisa dengan membantu teman. Misal dia pindahan, kita bantuin dia pindahan. Misal dia lagi ngurusin bukaan, kita bantuin dia. Misal dengan cara amar ma'ruf nahi munkar, itu dihitung sedekah. Atau dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu juga sedekah. Dan bahkan Nabi pernah bilang wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Setiap kalian menggauli istri kalian itu dihitung sedekah. Luar biasa kan Pak, Bu? Sangat besar peluang kita untuk sedekah. Dan paling banter, apa paling banter Pak? Paling minimum kita orang sedekah itu dengan senyum. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jadi setelah ini senyum. Jangan galak-galak jadi orang takut sama kita. Ya. Senyum. Karena senyum itu dihitung sedekah. Ya. Ini jangan menyungut mulu tuh muka. Aduh, cembetut aduh. Kacau dah pokoknya. Apalagi suami sama istri atau istri sama suaminya. Ya, cuma gara-gara mie gorengnya nggak dikasih cabai ngamuk. Salah ini, nggak boleh seperti itu ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka sebagai penutup, agar perjuangan kita tetap berlanjut dan belum selesai, kurangi hal yang tidak manfaat. Kurangi hal yang tidak manfaat. Ingat, dalam sebuah perkataan ada yang mengatakan kalau sekiranya orang yang sudah dikubur dikasih satu angan-angan
niscaya mereka akan minta 1 hari di bulan Ramadan, tapi ternyata mereka udah dikubur. Maka kita yang masih hidup jangan buang-buang kesempatan. Jangan habiskan waktu dengan ngabuburit. Itu nggak manfaat ngabuburit. Ngabuburit jalan-jalan sana sini, sibuk ngantri makanan, ngantri ini, ngantri itu, nggak manfaat. Seharusnya kita rutin ke masjid, dan di masjid baca Quran, sholat, zikir, doa, baca Quran, zikir, sholat, doa, dan seterusnya seperti itu. Ya. Scrolling HP, nih HP, nggak usah dulu. Instagramnya dimatiin kalau bisa, WhatsAppnya juga sama, keluar dulu dari grup-grup yang nggak jelas. Facebooknya matiin, semuanya matiin. TV di rumah tuh matiin juga. Ya. Karena itu dapat membuang-buang waktu kita, khususnya di bulan Ramadan. Ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah berkata tentang waktu. Beliau katakan, menyia-nyiakan waktu itu lebih bahaya daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu lebih bahaya daripada kematian. Betul. Karena orang kalau udah mati ya mati. Tapi kalau orang menyia-nyiakan waktu, berarti dia sudah tertipu. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, alhamdulillahirabbil alamin. Ada? Materinya paham insyaallah? Oh ada, silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, tuntas pertanyaannya dari Ibu. Beliau pernah dengar kalau ada yang menyampaikan baca Al-Quran dari handphone itu sama aja seperti memegang Al-Quran yang asli atau memegang mushaf Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan tidak. Ya. Tapi wallahu a'lam, demi kehati-hatian, kalau bapak atau ibu, si bapak junub, orang junub nggak boleh baca Quran. Orang junub nggak boleh baca Quran. Adapun ibu-ibu orang haid nggak boleh megang Al-Quran. Baca boleh, tapi megang nggak boleh. Maka kalau ibu-ibu haid, kalau bisa pakai pembatas. Dan kalaupun bacanya dari HP, sarung tangannya juga nggak apa-apa. Tapi ini pendapat. Dan ada juga yang mengatakan tidak demikian. Yang mushaf ya tetap mushaf, yaitu lembaran. Ya, tetap lembaran. Tapi demi kehati-hatian, nggak apa-apa. Dipegang tapi pakai sarung tangan atau pakai pembatas. Ya. Insya Allah itu lebih hati-hati dan lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Pak, Bu, kalau nggak ada saya nanya. Ada? Nggak ada? Baik, saya yang bertanya ya. Pertanyaan saya ada hadiahnya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Baik. Pertanyaan saya mudah. Siapa di antara Bapak Ibu yang bisa menyebutkan 5 pembatal puasa? Angkat tangan. Jangan lihat HP, langsung dari hafalan. 5 pembatal puasa. Antum bisa? Coba. Cukup. Ya. Yang pertama, makan dan minum. Nafsu amarah? Enggak. Nafsu amarah enggak. Apa? Berbuat zina. Yang lain itu udah pasti. Menggibahin orang batalin puasa atau enggak? Puasanya tetap,
tapi pahalanya nggak dapat. Berarti ini nggak batalin puasa. Salah. Yang lain. Ini baru satu atau sebutin. Ibu-ibu diam. Ibu-ibu kalau mau jawab angkat tangan. Ini dia udah angkat tangan, udah berdiri lagi. Makan minum 1, 2. Hah? Bisa? Enggak. Ya udah, gantian cari yang lain. Siapa lagi yang bisa? Angkat tangan, Bu. Kalau mau jawab angkat tangan, silakan Ibu. Lihat tadi HP. Boleh nggak ibu-ibu? Boleh atau nggak boleh? Hah? Nggak boleh. Ayo, sebutin, coba. Apa? Merokok tuh maksudnya makan minum sama. 1, apa? Apa? Oh, jima, iya tadi sama berarti. Boleh, 2 deh, apa? Enggak, kalau korek kuping nggak batalin puasa. Tiba-tiba gila. Hah? Enggak, apa? Haid. Apa? Apa? Muntah dengan sengaja, 4 ya. 1 lagi. Hah? Donor darah mimisan itu khilaf. Tadi udah hubungan suami istri. Mengeluarkan air mani dengan sengaja, onani, masturbasi itu juga membatalkan wudu. Baik, terima kasih Ibu, barakallahu fiik. Silakan, lagi-lagi hadiahnya diambil sama ibu-ibu nih. Allah, Bang. Itu yang dibilang dia. Ya, Pak, Bu, jadi pelajaran ya. Tadi ada yang bilang korek kuping itu membatalkan puasa. Enggak. Korek kuping itu nggak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu memasukkan makanan atau minuman ke dalam tenggorokan. Kalau korek kuping nggak batalin puasa. Enggak batalin puasa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya pernah nonton di YouTube ini masalah fikih ya. Masalah itu bisa berapa batal puasa gitu. Allah alam, saya memilih pendapat yang mengatakan tidak membatalkan. Karena yang membatalkan itu makan dan minum. Kalau masalah Ustaz Abdul Somad yang dia. Tapi itu pendapat beliau. Kalau saya pribadi, saya memilih pendapat yang mengatakan tidak membatalkan. Allah alam. Gosok gigi juga enggak batal kecuali habis gosok gigi ditelan. Itu baru batal. Cuman kalau gosok gigi usahakan jangan di tengah hari. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan makruh, dibenci. Tapi nggak sampai membatalin. Kita ngomongin tentang membatalkan. Karena membatalkan ini butuh dalil. Sedangkan dalilnya itu makan, minum, muntah sengaja, jima atau mengeluarkan mani dengan sengaja, kemudian pingsan atau jadi gila atau murtad, ya, ataupun haid atau juga nifas. Ini ada dalilnya semua. Tapi kalau selain dari itu khilaf di antara para ulama. Baik, silakan Pak. Apa? Berenang boleh, asal airnya nggak ditelan. Kalau airnya ditelan pas berenang, aus itu namanya. Batal itu ya. Wallahu a'lam. Baik. Terakhir pertanyaan ada lagi, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Lalu kadang-kadang dia suami dia pasti di Iya. atau mulutnya sekarang belum puasa ini. Iya. Apakah itu membatalkan atau tidak? Tidak. Yang membatalkan itu kalau sampai terjadi jima. Sampai terjadi jima. Jima itu apa? Hubungan intim. Kalau udah hubungan intim baru batal. Tapi alangkah lebih baiknya
seseorang di bulan puasa menjaga diri dari syahwatnya. Meskipun halal, tapi kalau bisa ditahan. Karena yang namanya nafsu kan gak ada yang tahu kan. Ya kita mencium-cium sosok sana sini terus tiba-tiba bablas, waduh, dosa. Harus bayar kafarot. Kafarotnya membebaskan budak. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh ada yang miss. Kalau nggak bisa juga kasih makan orang fakir 60. Ya, tapi saran saya sekedar cium boleh insya Allah taala. Tapi jangan sampai kelewatan. Nah kalau udah kelewatan repot. Kalau seandainya dia suami istri biasa sebelum bulan puasa itu menyium bibirnya, apakah itu tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Allahu'alam bishawab. Tidak ada masalah. Nggak apa-apa Pak. Yang penting jangan bablas. Nggak apa-apa. Cium aja nggak apa-apa. Yang penting jangan bablas itu. Ini suami kerja. Iya. 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 Dan itu saya cuma saya juga bertanya. Tidak, insya Allah tidak ada masalah. Tidak berpengaruh. Enggak. Tidak membatalkan. Allah tidak membatalkan. Baik, cukup insya Allah kita siap-siap mau berbuka. Bapak Ibu jangan lupa berdoa, minta sama Allah agar diampuni dosa dan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.